Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rono, NIM 2111038110207. Melanjutkan presentasi dari teman-teman saya dari kelompok satu terkait tentang data science. Nah, pada kesempatan ini saya mendapatkan bagian untuk mencoba menjelaskan tentang contoh penerapan data science di berbagai industri. eh Data science atau lebih yang kita kenal itu sebagai artificial intelligence, artificial intelligence apa data science itu merupakan bagian salah satu artificial intelligence itu sekarang sudah menjadi tren yang sangat berkembang pesat. Artinya bahwa semua pada saat sekarang ini artificial intelligence sangat memegang peranan penting dalam teknologi di dunia. Nah, banyak sekali penerapan-penerapan yang sudah dimasuki atau dijajahi sama artificial intelligence termasuk data science di dalamnya. Seperti mobil otonom, itu merupakan salah satu artificial intelligence. Eh, Prosesnya adalah mobil diajarkan memahami marka jalan dan memahami objek apa yang ada di depannya. Nah, itu merupakan salah satu ciri khas dari machine learning yang merupakan bagian dari data science atau pembelajaran data. Nah, secara rinci eh, penerapan data science itu kita jabarkan sebagai berikut. Nah, di dalam manufaktur, eh, banyak perusahaan-perusahaan sekarang pada saat ini sudah menggantikan peran manusia, pekerja manusia sebagai menjadi robotik-robotik yang ber berorientasi atau dijalankan oleh eh, artificial intelligence. Kenapa ini di dibuat? Karena secara finansial perusahaan lebih diuntungkan karena robot tidak mengenal kata tunjangan hari raya. Robot tidak pernah mengenal uang pesangon. Nah, itu kan robot membutuhkan biaya maintenance. Nah, seperti itu. Cuman eh, tidak hanya sekedar itu, tetapi artificial intelligence atau data science dalam manufaktur itu eh, banyak di sudah dilakukan dan secara global dapat disampaikan seperti ini. Contohnya adalah industri transportasi dan logistik. Nah, itu kan. Nah, dulu orang memakai eh, industri transportasi itu manual, beli tiket di loket, naik unitnya, berangkat. Mengantar eh, pesanan atau barang datang ke loket, daftar, kirim, antar. Gitu. Nah, sekarang orang industri transportasi itu menggunakan online. Contoh, tiketing online. Terus untuk tanya jawab yang bersifat informasi-informasi umum itu sudah digantikan sama chatbot. Itu adalah peran AI atau data science gitu kan. Nah, terus eh, untuk menggunakan rute optimal juga menggunakan data science. Artinya eh, dulu orang menggunakan eh, rute-rute standar, macet, ya udah macet gitu. Nah, sekarang dengan adanya artificial intelligence data science dan memanfaatkan GPS dikolaborasikan dengan data science, industri transportasi ini bisa berkembang sehingga dapat menganalisis data real time untuk menemukan rute-rute tercepat dan terpendek untuk menghemat biaya. Nah, ini merupakan salah satu keuntungan eh, adanya intervensi data science atau artificial intelligence itu sendiri di dalam usaha manufaktur.
Seperti itu. Dalam analisis kualitas produk jelas. Dulu orang QA, kulit apa QA itu apa, quality control, QC atau quality assurance di aplikasi atau barang itu produk itu quality control itu manual ngecek satu persatu unit. Nah, sekarang mungkin orang menggunakan teknologi AI dan data science barang melalui eh, roll atau apa namanya itu rel disiapkan kamera langsung bisa menyortir oh ini barang oke barang tidak oke barang oke tidak oke nah itu juga juga me- mengefisiensi waktu hemat biaya dan lain-lain gitu kan. Pengendalian kualitas berbasis data itu jelas. Ah, contoh dalam industri manufaktur kelapa sawit dulu orang menyortir kelapa sawit dengan visualisasi mata mata si siapa namanya itu cukong atau mandor pabrik. Sekarang melalui data science atau artificial intelligence, pabrik sudah lebih selektif dalam memilih kelapa sawit karena menggunakan data-data yang sudah terdahulu, yang sudah dipakai, yang sudah diakui, dan itu ditanamkan di robot dan robot akan memilih sawit-sawit yang baik, yang buruk, yang busuk dan lain-lain. Itu salah satu contoh-contoh penerapan eh, artificial intelligence dalam bidang data science dalam manufaktur. Kalau dalam e-commerce itu jelas, ya kan? E-commerce jelas. Sekarang pasar dalam genggaman, artinya megang gadget, dunia internasional, pasar internasional ada dalam genggaman, maupun itu white market, black market, semuanya ada. Ya, artinya eh, dengan adanya data science ini atau artificial AI ini, semuanya lebih mudah dan lebih cepat. Gitu. Selanjutnya, eh, seperti Tokopedia itu awalnya kan histori pencarian pembelian pengguna. Nah, sekarang Tokopedia apapun yang kita minta ada dari sampai ke pinjaman pun ada, sampai ke makanan pun ada, semuanya ada. Nah, itu karena apa? Nah itulah sekarang yang dibutuhkan sama sama kita manusia ini. Kata bahasa anak Gen Z itu mager, malas gerak, dan orang megang gadget, semuanya ada. Nah, selanjutnya di bidang kesehatan banyak banyak sekali peranan artificial intelligence atau data science ini yang eh, sangat-sangat berguna di bidang kesehatan. Seperti contohnya, pertama adalah analisa data pasien menggunakan model machine learning untuk mendeteksi penyakit, baik itu menggunakan CT scan, MR, atau X-ray. Itu merupakan eh, implementasi dari artificial intelligence atau data science dalam memanfaatkan data yang ada untuk memprediksi data-data baru yang masuk. Nah, seperti itu. Nah, itu luar biasa. Ini eh, salah satu contohnya itu kan menganalisa. Bisa saja eh, untuk memprediksi atau meresep obat itu bisa bisa dilakukan dengan intervensi di data science. Contoh, misalkan menggunakan data genomik untuk menentukan pengobatan yang paling efektif bagi pasien. Nah, itu seperti itu. Jadi, eh, peranan AI di dalam kehidupan itu sudah memegang peranan penting dan kita manusia itu sudah sedikit ketergantungan terhadap artificial intelligence. Diakui tidak diakui, kita sudah sangat tergantungan. Mau ngecek apa seharusnya kan ya coba searching informasinya tapi tidak sekarang pakai Google Lens klik selesai dapat informasi ini apa gitu kan nah seperti itu jadi sangat-sangat dimudahkan tetapi terkadang
efek negatifnya adalah manusia itu jadi malas berpikir. Artinya otak ini tidak digunakan untuk berpikir, untuk belajar. Sehingga kita ketergantungan, sangat ketergantungan. Nah, dikhawatirkan 10 tahun yang akan datang, orang sangat tergantungan sama gadget dan kita malas berpikir, itu menyebabkan kita tuh mengalami penurunan kualitas. Ya, jangan sampai terjadi eh, kayak di film-film ya, film imajinasi itu kayak apa namanya itu Transminator gitu kan. Nah, itu kan awalnya kan seperti itu. Penggunaan teknologi tetapi karena manusianya itu sendiri tidak mau belajar sehingga teknologi menguasai manusia. Nah, itu eh, jangan sampai terjadi seperti itu. Mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Sang Aji Ibrahim terkait dengan pekerjaan di bidang data. Demikian dari saya Agus Triono, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.